Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Tri Mulyani M. Suleman. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep esensial geografi. Sebelum masuk ke pembahasan, di sini saya akan menjelaskan tentang keterkaitan ilmu geografi dengan ilmu sosial. Seperti yang kita ketahui, ilmu geografi membahas dan mencakup tentang bumi, tempat tinggal makhluk hidup, beserta isinya. Serta ilmu geografi menjelaskan tentang konsep-konsep yang berkaitan dengan bumi dan juga kegiatan yang ada di dalamnya, seperti gejala alam dan sifat manusia dalam bersikap sosial, dan juga membahas tentang fenomena-fenomena yang pernah terjadi pada bumi. Konsep-konsep geografi terbagi menjadi 10. Konsep yang pertama yaitu konsep lokasi. Konsep lokasi atau sering disebut juga konsep letak. Dan konsep ini membahas tentang ilmu geografi yang pertama. Nah, secara pokok lokasi dibedakan menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Nah, lokasi absolut adalah lokasi yang pasti di permukaan bumi yang dapat ditemukan dengan sistem koordinat garis lintang dan garis bujurnya. Lokasi tersebut mutlak dan tidak dapat berubah angka koordinatnya. Sedangkan lokasi relatif bersifat dinamis atau dalam ilmu geografi disebut sebagai letak geografis. Dikaitkan juga dengan titik strategis suatu tempat. Contohnya seperti lokasi relatif pada daerah yang dingin, orang-orang cenderung berpakaian tebal atau hangat. Nah, jadi seperti itulah perbedaan antara lokasi absolut dan juga lokasi relatif. Dan yang kedua ada konsep jarak. Nah, konsep jarak ini berkaitan dengan panjang suatu objek dengan objek yang lainnya. Konsep jarak juga terbagi menjadi dua, yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Jarak absolut artinya jarak dalam satuan tertentu atau jarak yang sebenarnya. Pada jarak relatif digambarkan dalam 3 peta. Yang pertama, peta isokronik, mengaitkan jarak dengan waktu, dan yang kedua, peta isopodik, mengaitkan jarak dengan biaya yang dikeluarkan, dan yang ketiga, peta isotacik, mengaitkan wilayah dengan kecepatan angkut yang sama. Konsep jarak juga dihubungkan dengan keuntungan yang diperoleh, sehingga manusia cenderung memperhitungkan jaraknya. Contohnya seperti jarak relatif, yaitu harga tanah naik jika dekat dengan pusat kota dibandingkan dengan harga tanah di pedesaan. Dan konsep yang ketiga yaitu konsep morfologi. Konsep morfologi juga menjelaskan tentang daratan muka bumi, yaitu hasil penurunan atau pengangkatan wilayah melalui proses geologi, seperti erosi dan sedimentasi. Konsep morfologi ini juga berkaitan dengan bentuk lahan yang terkena erosi, seperti pengendapan, penggunaan lahan, ketebalan tanah, dan ketersediaan air. Bentuk daratan dengan kemiringan tidak lebih dari 5 derajat adalah wilayah yang cocok digunakan untuk pemukiman dan usaha pertanian maupun usaha-usaha yang lain. Konsep morfologi juga berhubungan dengan bentuk permukaan bumi sebagai hasil proses alam dan hubungan dengan aktivitas manusia. Contohnya seperti bentuk lahan akan terkait dengan erosi dan pengendapan, penggunaan lahan, ketebalan lapisan, ketersediaan air, dan lain-lain. Yang keempat ada konsep keterjangkauan, kemudahan atau tidaknya suatu lokasi.
yang dijangkau dari lokasi lain. Keterjangkauan tersebut tergantung dari jarak yang ditempuh dan yang diukur dengan jarak fisik, biaya, waktu, serta berbagai hambatan medan. Contohnya, keterjangkauan Jakarta menuju ke Semarang bisa menggunakan pesawat, tetapi Jakarta dan Bandung juga bisa menggunakan kereta api. Dan yang kelima ada konsep pola. Konsep pola berkaitan dengan persebaran fenomena di permukaan bumi, seperti fenomena alam, yaitu aliran sungai, persebaran vegetasi, jenis tanah, dan juga curah hujan maupun fenomena sosial budaya, seperti juga pemukiman, persebaran penduduk, dan mata pencaharian. Konsep pola juga dapat dilihat dari pola aliran sungai terkait dengan struktur geologinya dan jenis batuan. Pola pemukiman penduduk terkait dengan sungai, jalan, bentuk lahan, dan lain sebagainya. Dan konsep yang keenam ada konsep aglomerasi, yaitu konsep yang mengelompokkan berbagai aktivitas manusia dalam beradaptasi dengan lingkungannya, seperti pemukiman, aktivitas pertanian, perdagangan, dan lain-lain. Beberapa juga kenyataan geografi yang dapat dikaji dengan konsep aglomerasi, terutama menyangkut aspek manusia. Contohnya seperti orang-orang kaya memilih tinggal di kawasan elit, sedangkan orang miskin tinggal di daerah kumuh. Nah, itulah perbedaan dari pola aglomerasi. Dan konsep yang ketujuh ada konsep nilai kegunaan. Konsep nilai kegunaan ini berhubungan dengan interaksi manusia dan lingkungannya yang memberikan suatu nilai penting pada aspek-aspek tertentu atau saling berhubungan. Konsep ini dapat dilihat dari ruang terbuka hijau suatu kota atau kawasan pemukiman yang mempunyai nilai kegunaan dalam biografi. Nah, itulah contoh dari atau penjelasan pola nilai kegunaan. Dan konsep yang berikut atau yang ke-8, konsep interaksi dan interdependensi. Konsep interaksi menjelaskan hubungan timbal balik antara dua daerah atau lebih dan dapat menghasilkan kenyataan baru, penampilan, dan masalah. Konsep interaksi dan interdependensi juga menyatakan ketergantungan setiap wilayah dalam memenuhi kebutuhan sendiri, tetapi memerlukan hubungan dengan daerah lain juga, sehingga memunculkan hubungan interaksi atau hubungan timbal balik dalam suatu bentuk arus barang, jasa, komunikasi, persebaran ide, dan lain sebagainya. Contohnya adalah interaksi kota dan desa terjadi karena adanya perbedaan potensi alam. Desa memproduksi bahan baku, sedangkan kota menghasilkan produksi industri. Jadi, penduduk kota maupun penduduk desa di sini saling berketerkaitan antara satu sama lain, baik itu dalam kebutuhan pokok maupun kebutuhan hidup. Dan konsep yang ke-9 yaitu konsep diferensiasi area. Konsep ini melihat dari kondisi fisik, sumber daya, dan manusia yang berbeda di daerah atau wilayah. Berbagai gejala dan problem geografis yang tersebar dalam ruang mempunyai karakteristik yang berbeda. Contohnya adalah dari konsep ini dapat dilihat dari permasalahan perkotaan yang sejenisnya pada kota yang berbeda, memerlukan alternatif pemecahan masalah yang berbeda juga, sesuai dengan karakteristik keruangannya. Dan konsep yang ke-10 atau konsep keterkaitan ruangan, yang membahas suatu wilayah dapat berkembang karena adanya hubungan dengan wilayah lain atau adanya saling keterkaitan antar wilayah dalam memenuhi kebutuhan dan sosial penduduknya. Contohnya, apabila dikaji
melalui peta, maka terdapat konservasi spesial atau keterkaitan wilayah antara wilayah A, B, C dan D, kekeringan dan kebanjiran. Di Jakarta juga tidak lepas kaitannya dengan terjadinya pengalihan fungsi lahan di daerah hulu sekitar kawasan puncak Cianjur. Nah, begitulah contohnya konsep dari keterkaitan ruang. Jadi, mengapa ilmu geografi saling berketerkaitan dengan bumi dan juga aktivitas yang ada di dalamnya? Karena ilmu geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang suatu wilayah dan interaksinya dengan makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Secara garis besar, geografi juga terbagi menjadi dua sudut pandang, geografi fisik dan juga geografi manusia. Geografi fisik mempelajari tentang objek ilmiah di alam, sedangkan geografi manusia mempelajari interaksi antara manusia dan alam. Geografi penting untuk kehidupan kita karena alasannya geografi mengajak kita menjelajah kemana saja. Geografi menjelaskan apa dan kenapa suatu bisa terjadi di suatu tempat. Geografi juga membantu kita mengetahui banyak tempat dan kondisi suatu daerah. Geografi membuat kita sadar betapa luasnya dunia ini. Geografi membantu kita mengetahui lokasi, kondisi, dan sifat-sifat setiap negara yang berbeda-beda. Geografi membuat kita mengetahui ternyata banyak dan tempat kehidupan di belahan bumi lainnya. Geografi membuat kita sadar apa yang kita lakukan ternyata mempengaruhi manusia, flora, dan fauna di belahan bumi lainnya. Geografi sangatlah penting bagi bumi dan juga makhluk hidup yang tinggal di dalam bumi tersebut, karena ilmu geografi dapat memberikan banyak informasi tentang keterkaitan baik itu alam maupun manusia dan aktivitasnya yang saling berhubungan. Dalam ilmu geografi juga berguna bagi kelancaran perubahan bumi, juga gejala-gejala alam yang sering terjadi dan selalu berubah-ubah. Karena hal itu sangat menyangkut kepentingan aspek kehidupan manusia yang tidak tetap dan sering berubah dari masa ke masa. Jadi, geografi menjelaskan dan membahas tentang hubungan, persamaan, dan perbedaan antar ruang di bumi. Lebih tepatnya lagi, geografi mempelajari hubungan manusia dan lingkungannya. Geografi juga memiliki konsep-konsep penting yang digunakan untuk memahami hubungan, bentuk, dan fungsi peristiwa alam dan peristiwa sosial. Baik itu dari segi pola, lokasi, sampai membahas konsep keterkaitan. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa geografi dapat berkaitan dengan hubungan sosial seperti contohnya persebaran penduduk di Indonesia tidak merata, di mana konsentrasi penduduk lebih berpusat di Pulau Jawa. Dan geografi juga menerangkan sifat-sifat bumi, analisa gejala alam atau makhluk hidup untuk mengetahui corak khas kehidupan dengan pendekatan keruangan. Segala prinsip-prinsip, gejala, dan aspek sangat berketerkaitan dengan kehidupan manusia, baik yang disebabkan oleh alam sampai disebabkan oleh aktivitas manusia. Sekian video pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.